di sela-sela syuting misalnya ada break, itu aku nggak pakai breaknya aku pakai buat ngerjain skripsi. Terus kadang udah sampai rumah tetap ngerjain skripsi lagi. Kayak hari ini aku sidang jam 2 siang nih. Kagak nanya. Prio, selamat ya buat kelulusan SIKOM-nya. Makasih. Wah, perjuangannya panjang banget, 3 tahun setengah. Panjang banget pastinya perjalanannya 3 tahun setengah. Kuliah sambil syuting, sambil ngurusin bisnis. It's not an easy journey for me. Bukan pengalaman dan perjalanan yang mudah buat aku, karena jujur susah banget untuk bagi waktunya kan. Tapi kan aku harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik gitu. Karena dengan aku memutuskan untuk kuliah, aku harus siap sama konsekuensinya. Nah terus pas ngerjain skripsi, itu bener-bener lagi sibuk-sibuknya syuting, lagi syuting seri setiap hari, pusing banget, bener-bener gak ada waktu istirahat. Bahkan aku pernah sampai gak tidur 2 hari juga karena harus revisi skripsi, terus harus ngerjain skripsi, udah mau deadline gitu-gitu tuh udah aku alamin. Nah terus tadi pas sidang lancar banget, dan mendapatkan result yang bagus, itu udah seneng banget sih, bener-bener seneng banget lah. Akhirnya semua pengorbanan waktu, energi itu terbayar dengan baik gitu. Hmm. Kayaknya nggak akan ada yang kuat sih kalau misalnya ngelihat aku ya, karena aku lumayan agak nggak sehat, jangan dicontoh sebenarnya, karena aku mengorbankan waktu tidur banget. Karena kan syuting dari pagi ke pagi, terus kadang tuh di sela-sela syuting misalnya ada break, itu aku nggak pakai breaknya aku pakai buat ngerjain skripsi. Terus kadang udah sampai rumah tetap ngerjain skripsi lagi. Kayak hari ini aku sidang jam 2 siang nih. Tapi jam 6 pagi aku udah bangun buat aku belajar lagi gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang aku punya sebesar-besarnya gitu. Atau kayak misalnya aku on the way ke lokasi nih, dari rumah ke lokasi, itu di mobil aja aku bisa buka laptop dan belajar gitu. Jadi bener-bener memanfaatkan waktu yang ada gitu. Terus kadang akhirnya mengorbankan waktu istirahat, waktu me time, waktu liburan, waktu tidur. Memang agak kurang sehat, tapi ya dengan harapan kan aku bisa maksimal ngerjain skripsinya dan alhamdulillah terbayar dengan baik gitu. Selama Oke, Kak, selama proses ngejalanin skripsi ini sendiri sempat naik turun juga nggak kayak moodnya gitu? Aduh, males nih. Soalnya kan kegiatan juga padat gitu, syuting, bisnis kayak gitu. Banget ya, bohong kalau misalnya aku bilang mood aku on fire terus pas ngerjain skripsi. Ada saat-saat dimana aku nangis terus karena bener-bener capek banget. Syuting kan, ya kita tahu lah syuting tuh capek banget dari pagi ke pagi. Terus tiba-tiba udah harus deadline ya, terus tiba-tiba revisi, terus tiba-tiba harus ini harus itu, atau harus interview. Karena aku untuk skripsi aku kan metodenya kualitatif dan aku harus interview 7 orang. Nah itu harus ngikutin jadwal mereka. Jadi aku benar-benar harus ngosongin waktu untuk bisa wawancara mereka gitu loh. Jadi bener-bener, aduh ada momennya dimana aku nangis terus mau nyerah gitu. Cuma aku ngelihat perjalanan aku 3 tahun ke belakang, dimana aku benar-benar pengen banget bisa meneruskan kuliah dan masa sih ngerjain skripsi nyerah gitu. Akhirnya aku terus berjuang walaupun melewati masa-masa susah kayak gitu, dan didukung juga sama orang-orang sekitar yang nyemangatin aku untuk bikin skripsi, akhirnya jadi gitu. Berarti Kak Prilly sendiri ibarat nggak dapat dispensasi nih, kemudahan dari pihak kampus ini untuk ngerjain Sama skripsi. sekali aku nggak dapat kemudahan apa-apa, sama aja di treatmentnya kayak murid-murid lain. Kalau emang skripsinya kurang bagus ya direvisi sampai bagus, kalau emang skripsinya kurang lengkap ya dilengkapin sampai lengkap gitu. Jadi bener-bener nggak ada perbedaan mentang-mentang aku public figure terus jadi ada kemudahan gitu, nggak sama sekali. Justru di sini aku harus ngebuktiin gitu, sebagai public figure aku juga bisa menyeimbangkan pendidikan aku walaupun aku sambil kerja, dan aku
nggak cuma kuliah pengen ijazahnya doang, tapi aku bener-bener serius menjalankan kuliah gitu. Hmm. Alhamdulillah sejauh ini akumulasi IPK-nya cum laude sejauh ini, alhamdulillah. Terus skripsinya juga alhamdulillah hasilnya A. Nanti kita lihat pas wisuda. Biar official gitu loh, Mas. Kayaknya aku pengen istirahat dulu karena bener-bener 3 tahun setengah terakhir ini aku nggak ada have fun gitu kayaknya ya, bener-bener belajar kerja gitu. Terus saran dari orang tua aku juga jangan lupa untuk have fun juga gitu, karena aku selalu kerja dan belajar takutnya malah stres juga. Jadi kayaknya aku mau istirahat dulu mungkin setahun atau 6 bulan baru memutuskan untuk mau lanjut atau enggak. Cuma yang pastinya sih aku nggak akan berhenti belajar sih, either aku ambil S2 atau program-program belajar gitu. Ada ini nggak Kak, mungkin cita-cita untuk melanjutkan S2-nya ke luar negeri gitu? Ada sih, pengen banget, cuma itu kan tergantung kerjaan di sini bisa ditinggal atau enggak. Karena kan kerjaan aku bukan syuting doang, aku ada bisnis juga, ada beberapa bisnis yang belum bisa ditinggal dan memang ada beberapa bisnis yang baru mau akan launching gitu. Jadi aku lihat kerjaan di sini, kalau kerjaan di sini aman untuk ditinggal, mungkin aku akan ngambil studi di luar. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditinggal, ya aku ambil dari universitas luar tapi online gitu. Sekarang kan udah Mungkin bisa udah gitu. ada gambaran sendiri, mungkin kayak pengen ngambil studi di luar negeri itu di mana, Harvard atau mungkin di mana gitu Kak? Banyak sih, banyak banget. Aku dari kemarin sebelum sidang pun udah ngecekin kampus yang memang jurusannya, terus programnya itu sesuai dengan apa yang aku mau. Karena aku juga nggak mau asal masuk kampus tapi ilmunya nggak relevan sama kerjaan aku kan. Jadi aku masih cari-cari juga kurikulum atau program yang sesuai sama kerjaan aku dan bisa mendukung kerjaan aku gitu. Pril, yang menarik itu ada pesan dosen, salah satu dosen, lo sempat update di story. Dosen bilang untuk santai aja menghadapi skripsi, tapi lo nya memang agak ini ya, pusing, nggak tenang gitu. Gimana nih mungkin dari dosen-dosen sendiri? Dosen pembimbing aku tuh tahu persis gimana aku kerja keras ngerjain skripsi kan, bisa yang teleponan sama dia terus, WhatsAppan sama dia terus, nyamperin dia ke rumah, jadi dia tahu gimana aku struggle ngerjain skripsi. Makanya pas kemarin udah mendekati sidang, dia bilang 2 hari sebelum sidang kamu nggak usah buka-buka skripsi, kamu santai, make yourself happy, pokoknya happy-happy aja karena saya lihat skripsi dan kesiapan kamu sebenarnya udah siap, jadi nggak usah nervous. Cuma namanya aku ambis ya, bener-bener gak tenang kalau gak buka skripsi. Jadi kayak mau bikin diri sendiri happy 2 hari terakhir juga bingung mau ngapain, karena yang dipikirin cuma skripsi gitu. Jadi ya tetap aja aku belajar 2 hari terakhir. Bahkan semalam baru pulang syuting jam 12, terus gak tidur, bener-bener buka skripsi lagi gitu.